Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fitriya Mu'minah, Maulidatul Islami, Normaini Rahmah, dan Rabiatul Rabi'ah akan menjelaskan materi kami mengenai produk derivatif di pasar modal. Simak baik-baik ya. Sekuritas derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang merupakan turunan atau derivatif aset dari instrumen utamanya atau underlying asset, baik efek yang bersifat penyertaan maupun hutang. Instrumen turunan dapat berarti turunan langsung dari instrumen utamanya maupun turunan selanjutnya atau turunan keduanya. Karena merupakan instrumen turunan, maka nilainya tergantung pada nilai aset keuangan yang mendasarinya. Itulah sebabnya dari segi nominal, harga sekuritas derivatif lebih murah daripada harga efek utamanya seperti saham dan obligasi. Oleh karena itu, sekuritas derivatif sering digunakan sebagai unsur pemanis untuk menarik minat para investor agar membeli efek utama yang diterbitkan oleh emiten. Setiap pemegang sekuritas derivatif memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan yang disebut dengan sertifikat sekuritas derivatif. Pada setiap sertifikat tercantum nilai sekuritas derivatif yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu nilai nominal, nilai buku, dan nilai intrinsik. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada sertifikat sekuritas derivatif. Harga ini adalah harga yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau ROPS. Nilai buku adalah nilai sekuritas derivatif akan bermacam-macam sejak diterbitkan oleh perusahaan karena adanya kenaikan atau penurunan harga aset utama. Nilai intrinsik adalah nilai sekuritas derivatif pada saat likuidasi. Selanjutnya ada jenis-jenis produk derivatif di pasar modal. Yang pertama ada waran. Waran yaitu instrumen turunan dari saham atau obligasi. Waran adalah salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu selama periode tertentu pula. Lalu yang kedua ada right, yaitu produk turunan dari saham. Kebijakan right merupakan upaya emiten atau pihak perusahaan yang menerbitkan saham untuk menambah jumlah saham yang beredar guna menambah modal bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada option atau opsi, yaitu suatu produk efek turunan atau derivatif yang diturunkan dari berbagai efek yang sebenarnya. Option adalah suatu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan pada waktu mendatang. Option ini terbagi menjadi 2, yaitu call option dan put option. Berikutnya yaitu future. Future adalah kontrak berjangka untuk membeli atau menjual suatu aset dengan penyerahan dilakukan di masa mendatang dengan harga pasar yang telah disepakati. Sekarang ini berkembang berbagai macam, yaitu seperti future commodity, keuangan, tingkat bunga, serta kurs mata uang asing. Selanjutnya ada forward, yaitu kontrak jual beli aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan dan transaksi dilakukan pada waktu mendatang yang sudah disepakati. Pada dasarnya hampir berbeda dengan future. Perbedaannya hanya pada mekanisme perdagangan. Forward lebih sering diterbitkan di pasar over the counter, sedangkan future diperdagangkan di bursa. Forward tidak memakai sistem marking to market, sedangkan future menggunakannya. Oleh karena tidak memakai sistem itu, forward ini terbagi menjadi 2, yaitu forecast adalah kontrak pembelian valuta asing di muka yang terjadi antara nasabah dengan bank devisa, dan rate agreement adalah kontrak untuk menentukan besaran tingkat bunga simpanan. Lalu berikutnya yaitu swap, kontrak penukaran mata uang pada saat sekarang dan waktu yang akan datang antara nasabah dengan bank devisa. Swap atau currency swap adalah kontrak konversi kewajiban utang dalam mata uang berbeda. Salah satu keuntungan swap adalah dapat mengurangi resiko tingkat kurs mata uang asing dalam waktu yang lama. Ada 2 variasi dalam instrumen ini, yaitu swap pertukaran aliran kas dengan penentu waktu dan swap pertukaran aliran kas dengan penentu mata uang berbeda. C. Manfaat sekuritas derivatif. Manfaat sekuritas derivatif antara lain adalah 1. Meminimalisir risiko. 2. Memperbesar keuntungan. 3. Mengamankan investasi.
Proses penawaran umum go public sekuritas derivatif. Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan pengertian penawaran umum, yaitu suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efeknya kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa penawaran umum oleh emiten harus memenuhi persyaratan seperti berikut. 1. Penawaran yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia. 2. Dengan menggunakan media massa. 3. Ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak. 4. Telah dijual kepada lebih dari 50 pihak dalam batas nilai maupun waktu. Selanjutnya, perusahaan yang akan melakukan emisi efek harus melalui beberapa tahapan yang diantaranya adalah 1. Tahapan persiapan. 2. Penyampaian letter of intent. 3. Penyampaian penyertaan pendaftaran. 4. Evaluasi oleh Bapepam. 5. Dengar pendapat terbatas. Tantangan, peluang, upaya pengembangan, serta strategi implementasi baru investasi sekuritas derivatif. 1. Tantangan dan peluang. Tantangan pertama, kurangnya dukungan masyarakat. Tantangan kedua, kurangnya sosialisasi tentang keberadaan investasi sekuritas derivatif, sehingga pada akhirnya kurang diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap investasi sekuritas derivatif, serta adanya kelangkaan pengetahuan konseptual dan kekurangan informasi teoritis maupun praktis mengenai investasi sekuritas derivatif. Tantangan ketiga, hambatan yuridis. Banyak yang mengklaim bahwa salah satu faktor menghambat laju pertumbuhan investasi sekuritas derivatif adalah aspek hukum. Tantangan keempat, masih terbatasnya instrumen keuangan derivatif di pasar modal Indonesia. Ini mengakibatkan sedikitnya pilihan investasi yang tersedia, sehingga menyebabkan para investor kesulitan dan enggan, bahkan tidak tertarik untuk menanamkan dananya pada instrumen derivatif. 2. Upaya pengembangan. Guna menunjang perkembangan dan kajian investasi pada instrumen keuangan derivatif ini, ada beberapa upaya yang harus dilakukan, antara lain adalah mensosialisasikan sekuritas derivatif di pasar modal, membudayakan manajemen risiko dengan cara berinvestasi pada instrumen keuangan derivatif yang sesuai standar dan non-spekulatif, menetapkan suatu undang-undang atau peraturan resmi lainnya yang mengatur tentang sekuritas derivatif secara spesifik dan proporsional, memaksimalkan kinerja Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPMK atau sekarang berada di bawah pengawasan OJK, melakukan studi berupa kajian ilmiah guna memperbanyak instrumen derivatif, menggalang peran aktif dan dukungan berbagai pihak seperti emiten, investor, praktisi, akademisi, dan masyarakat luas untuk mengembangkannya. 3. Strategi implementasi baru investasi sekuritas derivatif. Strategi dasar para investor di pasar modal umumnya adalah dengan senantiasa mengikuti prinsip keep your alpha high and your beta low. Artinya, investor selalu harus mempertimbangkan berapa tingkat risiko dan keuntungan yang akan diperoleh agar dapat meningkatkan kinerja dan nilai investasi lebih baik lagi. Dengan demikian, investor akan selalu menyadari di samping akan memperoleh keuntungan, tapi juga ada kemungkinan mengalami kerugian. Di samping itu, ada pula beberapa strategi investasi baru, antara lain seperti melakukan diversifikasi sekuritas derivatif, mengumpulkan beberapa jenis sekuritas derivatif dalam satu portofolio, membeli di pasar perdana dan jual setelah dicatatkan atau listing di bursa, membeli lalu menjual saat harga instrumen utama mengalami kenaikan, membeli sekuritas derivatif yang jarang ditransaksikan tapi berprospek bagus, dan melakukan perpindahan dari satu sekuritas derivatif ke sekuritas derivatif lainnya. Demikian yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.